Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah insyaallah taala kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan insyaallah kita akan membaca pembahasan berikutnya yang beliau sebutkan, yaitu berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penciptaan langit dan tanda-tanda di dalamnya. Kata beliau, sebelumnya kami telah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi sebelum langit, sebagaimana firman Allah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Dia juga berfirman, Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Faqadahunna sab'a samawat fi yawmain wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Dzalika taqdirul azizil alim. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku. Dengan suka hati atau terpaksa, keduanya menjawab, kami datang dengan sesuka hati. Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Fussilat ayat 9-12. Dia juga berfirman, Antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal ardo ba'da dzalika dahaha. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya, Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siang yang terang benderang, dan bumi sudah itu dihamparkannya. Quran Surat An-Naziat ayat 27-30. Dan kami telah menjawab tentang firman Allah, dan bumi sesudah itu dihamparkannya, bahwa sesungguhnya yang dihamparkan itu bukanlah makhluk, dan itu setelah penciptaan langit. Dia juga berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.
Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Dia juga berfirman, "Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja." Dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh dan kami jadikan pelita yang amat terang, yakni matahari. Quran Surat An-Naba ayat 12 sampai 13. Dia juga berfirman, Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'alal syamsa siraja. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita? Quran Surat Nuh ayat 15 dan 16. Dia juga berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Dia juga berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Quran Surat Al-Furqan ayat 61-62. Dia juga berfirman, Inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ilal mal'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib wa lahum adzabu wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Quran Surat As-Saffat ayat 6 sampai 10. Dia juga berfirman, Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya dan kami menjaganya dari tiap-tiap setan yang terkutuk kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Quran Surat Al-Hijr ayat 16-18. Dia juga berfirman, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Dia juga berfirman, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu berada di garis edarannya. Quran Surat Al-Anbiya 32-33. Dia juga berfirman, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang di malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapannya Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 37 sampai 40. Dia juga berfirman, Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakana wa syamsa wal qamara husbana
dzalika taqdirul azizil alim wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fil barri wal bahr qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Dia juga berfirman, Faliqul isbah wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 96-97. Dia juga berfirman, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy dan dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan dia ciptakan pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-54. Banyak sekali ayat-ayat dan dalam hal ini semuanya telah kami sebutkan dalam kitab tafsir. Maksudnya yaitu bahwa Allah menyampaikan kabar tentang penciptaan langit dan keagungan luasnya dan tingginya, dan bahwa itu sangat baik, rapi, sempurna, dan luar biasa, sebagaimana dia juga berfirman, dalam langit yang mempunyai demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 7. Maksudnya penciptaan yang baik. Dia juga berfirman, maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Quran Surat Al-Mulk ayat 3 dan 4. Maksudnya cacat untuk melihat kekurangan atau kecacatan, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah, maksudnya tumpul dan lemah. Walaupun melihat sampai melotot dan tetap tumpul dan lemah ketika melihat kekurangan di dalamnya, padahal tidak ada aibnya. Karena Allah telah mengatur ciptaannya dan menghiasinya dengan bintang-bintang yang indah. Sebagaimana dia juga berfirman, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Quran Surat Al-Buruj ayat 1. Yaitu bintang-bintang, dikatakan juga tempat penjaga yang darinya dilemparkan dengan meteor untuk yang lemah pendengarannya. Dan tidak ada konsistensi antara dua pendapat tersebut. Allah juga berfirman, "Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya, dan kami menjaganya dari tiap-tiap setan yang terkutuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 16-17. Maka dia menyebutkan bahwa dia menghiasi pemandangannya dengan planet-planet yang mengorbit dan berjalan, yaitu matahari, bulan, dan bintang yang bersinar, dan bahwa dia juga menjaga miliknya dari setan-setan yang terkutuk. Ini adalah hiasan dari sisi makna. Kemudian dia berfirman, dan kami menjaganya dari tiap-tiap setan yang terkutuk, sebagaimana dia juga berfirman, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru. Quran Surat As-Saffat ayat 6 dan 8. Imam Bukhari berkata dalam sahihnya pada pembahasan tentang permulaan penciptaan, Qatadah berkata, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Allah telah menciptakan ketiga bintang ini sebagai hiasan bagi langit, dan alat pelempar setan juga sebagai tanda-tanda yang menjadi petunjuk jalan. Barang siapa yang menakwilkan dengan selain itu, maka dia telah salah dan menghilangkan bagian pahalanya. Juga dibebankan dengan ilmu yang tidak dia ketahui. Ini pendapat yang dikatakan oleh Qatadah sebagai penjelasan terhadap firman Allah, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.
Quran Surat Al-Mulk ayat kelima. Dia juga berfirman, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di lautan. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 97. Kemudian barang siapa yang dibebankan dengan selain ketiga ini, yaitu berkenaan dengan mengetahui hukum-hukum yang menjadi bukti atas gerakannya dan perbandingannya dalam orbitnya, dan bahwa itu menunjukkan atas kejadian-kejadian bumi semata, maka dia telah salah. Hal itu dikarenakan banyaknya pendapat mereka dalam pembahasan ini, tidak ada di dalamnya kecuali hanya intuisi, perkiraan yang bohong, dan pengakuan-pengakuan yang batil. Allah telah menyebutkan bahwa dia menciptakan 7 langit dengan berlapis-lapis, maksudnya yaitu satu di atas satu yang lainnya. Para ahli astronomi berselisih pendapat apakah semua itu menjadi satu atau terpisah-pisah dan terdapat lubang di antara itu. Berkenaan dengan hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang benar adalah yang kedua, sebagaimana yang telah kami sebutkan dari hadis Abdullah bin Umairah, dari Al-Ahnaf, dari Al-Abbas, dalam hadis tentang malaikat pembawa arsy, bahwa Rasulullah bersabda, "Atadruna kam baina sama'i wal ard? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala bainahuma masiratu khamsimi'ati am, wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsimi'ati sanah. Wa kith wa kithafu kulli sama'in masiratu khamsimi'ati sanah." Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, jarak antara keduanya adalah perjalanan 500 tahun. Dan di setiap langit ke langit lain jaraknya adalah perjalanan 500 tahun. Dan jarak pembuka setiap langit perjalanan 500 tahun. Hadis ini secara keseluruhannya diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan dia menilai hadis tersebut hasan. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dari hadis Anas. Dalam hadis tentang Isra, dia berkata, dan beliau menemui Nabi Adam di langit bumi. Kemudian Jibril berkata kepadanya, ini Nabi Adam, ayahmu. Maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian beliau mengucapkan salam kepadanya, maka Nabi Adam menjawab salamnya dan berkata, selamat datang anakku, sebaik-baik anak adalah engkau. Sampai kepada Anas berkata, kemudian beliau naik ke langit kedua, demikianlah dia menyebutkan di langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, maka itu menunjukkan adanya pemisah antara langit-langit tersebut. Sesuai dengan sabda beliau, kemudian Jibril naik bersama kami sampai kami mendatangi langit kedua. Maka langit itu dibuka, kemudian dikatakan, siapakah ini? Hingga akhir hadis. Maka ini menjadi bukti atas apa yang telah kami katakan. Wallahu a'lam. Dikisahkan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Al-Munir, dan Abul Farraj bin Al-Jauzi, juga para ulama lainnya semuanya telah bersepakat bahwa langit itu adalah bola yang bulat. Hal itu dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Itu naik ke atas langit dari arah kita sampai bersujud di bawah arsy. Akan tetapi matahari itu tenggelam dan hilang dari pandangan kita, terus berputar pada porosnya atau planet yang ia ada di dalamnya, yaitu planet yang keempat menurut pendapat beberapa ulama tafsir. Secara syariat tidak ada yang menentangnya, akan tetapi menurut pandangan mata itu adalah gerhana-gerhana yang menjadi bukti atasnya dan meliputinya. Kemudian apabila matahari tersebut bergerak sampai kepada tengah gerhana itu, misalnya yaitu pada tengah malam, di keseimbangan waktu, yaitu berada antara kutub selatan dan utara, maka matahari itu menjadi lebih jauh dari al-arsy, karena itu tertutup dari arah muka alam semesta. Padahal ini adalah tempat sujudnya yang sesuai, sebagaimana matahari itu lebih dekat dengan al-arsy ketika tenggelam dari arah kita. Kemudian jika ia berada pada tempat sujudnya, maka ia mohon izin kepada Allah untuk terbit dari sebelah timur. Kemudian Allah mengizinkannya dan ia muncul dari arah timur, padahal bersamaan itu ia benci. Karena kemaksiatan Bani Adamlah ia muncul ke mereka. Oleh karena itu Umayyah berkata dalam syairnya,
Ia menolak dan tidak tampak kepada kita pada tempatnya, kecuali ia tersiksa dan kecuali ia dicambuk. Kemudian pada waktu Allah menghendaki matahari itu terbit dari arah barat, maka ia bersujud seperti biasanya dan memohon izin untuk terbit seperti biasanya. Kemudian ia kembali sujud, maka ia tidak diizinkan sampai ia bersujud panjang pada malam itu, sebagaimana telah kami sebutkan dalam tafsir. Kemudian matahari berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya pagi telah menjelang dan hari masih jauh. Maka dikatakan kepadanya, kembalilah ke tempat dari mana kamu datang. Maka terbitlah ia dari barat. Kemudian ketika manusia melihat matahari, maka semuanya beriman, dan itu ketika tidaklah bermanfaat lagi iman seorang pada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Mereka menafsirkan hal itu dengan firman Allah, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Quran Surat Yasin ayat 38. Dikatakan, di waktu yang telah diperintahkan untuk terbit dari barat, dikatakan juga tempat peredarannya, yaitu tempat ia bersujud di bawah arsy. Dikatakan juga akhir dari perjalanannya, yaitu ujung dunia. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia membacanya, wasyamsu tajri la mustaqarra laha. Maksudnya itu tidak pada tempat peredarannya. Oleh karena itulah ia sujud dengan tertutup. Oleh karena itu Allah juga berfirman, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mengetahui siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarannya. Quran Surat Yasin ayat 40. Maksudnya mustahil bagi matahari mendapatkan bulan, maka dia terbit pada kerajaan dan kekuasaannya. Bulan juga demikian. Sementara dan malam pun tidak dapat mendahului siang, maksudnya mustahil mendahulunya dengan jarak siang itu lebih lambat daripadanya. Akan tapi apabila siang telah pergi, maka datanglah malam pada tempatnya sebagaimana pengganti baginya. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat lain, dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Dia juga berfirman, dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Quran Surat Al-Furqan ayat 62. Maksudnya yaitu yang ini menggantikan yang itu dan yang itu menggantikan yang ini. Sebagaimana Rasulullah bersabda, idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara shaim. Apabila malam telah datang dari sini dan siang telah berlalu dari sini serta matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa telah boleh berbuka. Maka waktu yang telah ditentukan terbagi kepada siang dan malam, dan tidak ada yang lain di antara keduanya. Oleh karena itu Allah berfirman, dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Quran Surat Fatir ayat 13. Maka Allah memasukkan dari ini ke itu, maksudnya mengambil dari panjangnya ini siang ke pendeknya itu malam, maka keduanya seimbang. Seperti halnya pada musim semi, malam sebelumnya lebih panjang dan siangnya lebih pendek, maka tetaplah malamnya itu dikurangi dan siangnya ditambah sampai keduanya seimbang, yaitu pada awal musim semi. Kemudian berganti siangnya lebih panjang dan ditambah, sedangkan malamnya dikurangi sampai keduanya seimbang, yaitu pada awal musim gugur. Kemudian berganti lagi, malamnya panjang dan siangnya pendek sampai akhir musim gugur. Kemudian siangnya berayun sedikit demi sedikit dan malamnya mengurangi sedikit demi sedikit sampai keduanya seimbang, yaitu pada awal musim semi, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Seperti inilah setiap tahun. Oleh karena itu Allah berfirman, dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-80. Maksudnya, dialah yang mengatur pertukaran semua itu, yang maha bijaksana, yang tidak luput dari dan tidak melarang. Oleh karena itu dia berfirman pada 3 ayat tentang penyebutan langit, bintang, malam, dan siang. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 80. Yasin 38,
dan Fussilat ayat ke-12. Yaitu Al-Aziz yang Maha Perkasa, yang telah menaklukkan segala sesuatu yang dan mendekatkan segala sesuatu, maka dia tidak bisa dilarang dan tidak pula dikalahkan. Al-Alim yang Maha mengetahui segala sesuatu, dia menentukan segala sesuatu dengan ketentuan yang tidak bertentangan dan tidak saling menghalangi. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim telah disebutkan dari hadis Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Sa'ad bin Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahar wa anad dahar biyadil uqallibul layla wan nahar. Allah berkata, keturunan Adam telah menyakitiku. Dia mengutuk tahun dan akulah tahun itu. Di tanganku segala perkara, aku menggantikan malam dan siang. Dalam riwayat lain disebutkan fa'anad dahru uqallibul lailahu wa naharahu. Maka akulah tahun itu, aku menggantikan malamnya dan siangnya. Para ulama berkata, seperti Imam Asy-Syafi'i, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan yang lainnya, dia mengutuk tahun, maksudnya mengatakan tahun ini telah melakukan seperti ini kepada kami, wahai tahun yang buruk. Anak-anak menjadi yatim dan perempuan menjanda. Allah berfirman, dan akulah tahun itu. Maksudnya akulah tahun yang dimaksud. Karena dialah yang melakukan hal itu dan dia pula yang menugaskan kepada tahun tersebut. Karena tahun adalah makhluk, akan tapi yang melakukannya itu adalah Allah. Maka keturunan Adam mengutuk yang melakukannya itu Allah dan mempercayai bahwa itu adalah tahun. Padahal Allah lah yang melakukan semua itu, yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur perubahan segala sesuatu, sebagaimana dia berkata, dan akulah tahun itu, di tanganku segala perkara, aku menggantikan malam dan siang. Sebagaimana dia juga berfirman, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab batas. Quran Surat Ali Imran ayat 26-27. Dia juga berfirman, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi benar-benar terdapat tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 5 dan 6. Maksudnya, dia memisahkan antara matahari dan bulan dalam cahaya keduanya, bentuknya, waktunya, dan perjalanannya. Maka dia menjadikan matahari bersinar dan itu adalah pancaran yang jelas, lagi terang dan cahaya yang sangat bagus. Sedangkan bulan bercahaya yang lebih lemah dari sinar matahari dan dia menjadikan bulan mengambil manfaat dari cahaya matahari. Dan ditetapkannya tempat-tempat, maksudnya terbit kecil dan redup pada malam pertama di setiap bulan, cahayanya pun sedikit karena kedekatan jaraknya dengan matahari dan sedikit sekali berhadapan dengannya. Maka sebab berhadapan dengannya lah cahaya itu ada. Oleh karena itu pada malam kedua menjadi lebih jauh dari matahari dan lebih lemah dari malam pertama. Maka cahayanya juga lebih lemah daripada malam pertama. Kemudian setiap kali bulan itu menjauh, maka cahayanya bertambah sampai cahayanya menjadi sempurna. Yaitu pada malam dia berhadapan dengan matahari dari arah timur, itu terjadi pada malam ke-14 setiap bulan. Kemudian berganti menjadi berkurang karena kedekatannya dengan matahari dari arah yang lainnya sampai akhir bulan. Maka bulan itu tertutup sampai dia kembali seperti halnya pada awal bulan kedua. Dengan cahaya tersebut, dengan cahaya bulan tersebut, bulan-bulan dapat diketahui. Dan dengan matahari malam-malam dan hari-hari juga dapat diketahui. Dengan itu pula tahun-tahun dapat diketahui. Oleh karena itu Allah berfirman,
Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah tepat-tepat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Quran Surat Yunus ayat 5. Dia juga berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Quran Surat Al-Isra ayat 12. Dia juga berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Kami telah menjelaskan pendapat dalam hal ini secara panjang lebar. Semuanya ada pada kitab tafsir. Maka planet-planet yang ada di langit diantaranya ada yang berjalan, yaitu Al-Mutahayyirah, yang membingungkan menurut istilah ulama tafsir, yaitu ilmu yang lebih cenderung benar. Berbeda halnya dengan ilmu hukum yang lebih cenderung batil. Juga pengakuan yang tidak ada dalilnya. Planet-planet tersebut ada 7. Bulan, Qamar, yang ada di langit dunia. Merkurius di langit kedua. Venus di langit ketiga. Matahari di langit keempat. Mars di langit kelima. Jupiter di langit keenam. Saturnus di langit ketujuh. Planet-planet sisanya mereka namakan sawabit, konstanta atau tetap, yang menurut mereka ada pada langit ke-8, yaitu kursi menurut istilah kebanyakan ulama modern. Ulama lainnya berkata, akan tetapi semua planet itu ada pada langit dunia dan tidak ada larangan dalam letaknya, yaitu satu di atas satu yang lainnya. Mereka menegaskan pendapat ini dengan dalil firman Allah, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Quran Surat Al-Mulk ayat yang ke-5. Juga dengan firman-Nya, maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Fussilat ayat ke-12. Maka Allah telah mengkhususkan langit dunia dari semuanya dengan perhiasan planet-planet. Jika ini menunjukkan bahwa planet-planet itu tergabung di dalamnya, maka benarlah demikian. Sedangkan jika tidak, maka tidak ada larangan dari apa yang telah dikatakan ulama lain. Wallahu a'lam. Menurut pendapat mereka, bahwa orbit yang ketujuh atau kedelapan tersebut mengelilingi di dalam orbitnya dari planet-planet yang tetap. Sedangkan planet yang berjalan mengelilingi bertentangan dengan orbitnya dari barat ke timur. Kemudian bulan memotong orbitnya dalam 1 bulan. Matahari, planet keempat, memotong orbitnya dalam 1 tahun. Kemudian apabila kedua yang bergerak itu tidak ada perbedaan antara keduanya dan pergerakan keduanya saling berdekatan, maka jumlah putaran langit keempat sama dengan putaran langit dunia, yaitu 12 kali. Saturnus, planet ketujuh, memotong orbitnya dalam 30 tahun. Maka berdasarkan hal ini jumlah putaran sesuai dengan langit dunia, yaitu 360 kali. Mereka juga telah membahas tentang jumlah-jumlah objek planet-planet ini, perputarannya, dan gerakannya. Mereka memperluas hal ini sampai merujuknya ke ilmu hukum dan yang berkaitan dengan hal tersebut dari kejadian-kejadian di bumi. Juga yang tidak mempunyai ilmu karena banyak sekali yang membahasnya. Bangsa Yunani yang menduduki wilayah Syam sebelum zaman Nabi Isa banyak menyampaikan pendapat dalam hal ini dengan pembahasan yang panjang. Mereka lah yang membangun kota Damaskus dan menjadikannya memiliki 7 pintu, menjadikan di atas setiap pintu tempat ibadah sesuai sifat 7 planet. Mereka menyembah setiap pintu itu pada tiap peribadatannya, juga mendoakannya dengan doa yang dipengaruhi dari mereka kepada beberapa ahli zarah dan yang lainnya. Pengarang As-Sir Al-Maktum telah menyebutkan tentang pembicaraan matahari, bulan, bintang, yaitu khurafat yang tidak dijadikan sandaran, dan lainnya
dengan para ulama Hernan, filosof berasal dari Hiran pada masa lalu. Mereka itu musyrik dan menyembah 7 planet. Mereka adalah golongan pendusta. Oleh karena itu Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Quran Surat Fussilat ayat ke-37. Dia juga berfirman, menyampaikan kabar tentang burung hudhud yang berkata kepada Nabi Sulaiman, yang menyampaikan kabar tentang Ratu Bilqis dan tentaranya, kerajaan Saba, Yaman, dan para pengikutnya. Firman Allah, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi dengan segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Quran Surat An-Naml ayat 23 sampai 26. Dia juga berfirman, apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar dari manusia, dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Hajj ayat ke-18. Dia juga berfirman, dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah, yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Sedangkan mereka berendah diri, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 48 sampai 50. Dia juga berfirman, hanya kepada Allah lah sujud, patuh segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15. Dia juga berfirman, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat ke-44. Dan ayat-ayat dalam hal ini banyak sekali. Kemudian, ketika objek yang paling mulia yang dapat disaksikan di langit dan bumi adalah planet-planet, pemandangannya yang paling indah dan cahayanya yang paling indah adalah matahari dan bulan, maka Al-Khalil menjadikan itu semua dalil untuk menentang terhadap adanya sifat ketuhanan salah satu dari mereka, yaitu pada firman Allah, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, inilah yang besar, inilah yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Quran Surat An-Naml ayat 77 sampai 79. Maka
Dia menjelaskan dalil mutlak bahwa objek-objek yang dapat dilihat ini dari planet, bintang, bulan, matahari tidak dapat dijadikan Tuhan karena semuanya itu adalah makhluk yang diatur, diarahkan dan dibentangkan dalam perputarannya. Tidak dapat menyimpang dari fungsi yang telah dia ciptakan dan tidak dapat membelot darinya, kecuali dengan ketentuan yang bagus dan bebas. Tidak saling mengganggu dan bertentangan, maka itu adalah dalil bahwa kedudukannya diatur, dibuat, diciptakan, dibentangkan, dan ditaklukkan. Oleh karena itu Allah berfirman, dan di antara tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Quran Surat Fusilat ayat 37. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, pada pembahasan tentang sholat gerhana, dari hadis Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, dan para sahabat lainnya bahwa Rasulullah bersabda dalam khutbahnya ketika itu, Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yang kasifani limoti ahadi wala lihayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya keduanya itu tidak mengalami gerhana dikarenakan wafatnya seseorang dan tidak pula hidupnya. Imam Al-Bukhari berkata pada pembahasan tentang permulaan penciptaan, Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz Al-Mukhtar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ad-Danaj menceritakan kepada kami, Abu Salamah menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Asyamsu wal qamaru mukawwaron yaumal qiyamah. Matahari dan bulan digulung pada hari kiamat. Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini secara menyendiri. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazar telah meriwayatkannya dengan lebih mudah dari konteks hadis ini. Kemudian dia berkata, Ibrahim bin Ziyad Al-Baghdadi menceritakan kepada kami, Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Al-Mukhtar menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Ad-Danaj, aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman bin Khalid bin Abdullah Al-Qasari berkata di masjid ini, Masjid Kufah. Kemudian Al-Hasan datang dan duduk kepadanya. Kemudian Abu Salamah bercerita, Abu Hurairah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah bersabda, Inna syamsa wal qamara thawrani finnar yaumal qiyamah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah letusan di neraka pada hari kiamat. Kemudian Al-Hasan berkata, agama apakah mereka berdua? Abu Salamah menjawab, aku berkata kepadamu dari Rasulullah, dan kamu mengatakan apa agama mereka berdua? Kemudian Al-Bazzar berkata, dia tidak meriwayatkan dari Abu Hurairah kecuali dari sisi jalur ini. Dan Abdullah bin Ad-Danaj tidak meriwayatkan dari Abu Salamah selain hadis ini. Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Musili telah meriwayatkan dari riwayat Yazid Ar-Ruqashi, dan dia seorang perawi yang dhaif. Dari Anas dia berkata, Rasulullah bersabda, Inna syamsa wal qamara thawrani aqirani finnar. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah letusan dahsyat di neraka. Ibnu Abi Hatim berkata, Abu Sa'id Al-Ashaj dan Amr bin Abdullah Al-Audi menceritakan kepada kami, Abu Usama menceritakan kepada kami dari Mujallid, dari lelaki tua yang berasal dari Buzailah, dari Ibnu Abbas, apabila matahari digulung, Quran Surat At-Takwir ayat 1, dia berkata, Allah menggulung matahari, bulan dan bintang pada hari kiamat di lautan. Kemudian dia mengutus angin kencang yang mengirimnya ke neraka. Asar ini menunjukkan bahwa matahari dan bulan merupakan makhluk ciptaan Allah. Dia menciptakannya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian dia memperlakukannya sesuai dia kehendaki. Dia memiliki alasan yang jelas dan hikmah yang dalam. Dia tidak boleh ditanya atas apa yang dia lakukan dengan ilmunya, hikmahnya, kekuasaannya, dan kehendaknya yang luas, juga hukum-hukum yang tidak bisa ditentang, dilarang, dan dikalahkan. Sangat indah apa yang telah diriwayatkan Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar pada permulaan kitab sirahnya, yaitu syair Zaid bin Amr bin Naufal bin Nufail tentang penciptaan langit, bumi, matahari, bulan, dan yang lainnya. Jika ini telah diketahui, maka planet-planet yang ada di langit dari yang tetap dan yang bergerak semuanya adalah makhluk yang telah Allah ciptakan. Sebagaimana dia berfirman, maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa, dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surat Fusilat ayat ke-12.
Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh kebanyakan mufassir tentang kisah Harut dan Marut, bahwa Zuhroh itu adalah perempuan yang cantik, keduanya membujuk dirinya untuk berzina, namun dia menolak kecuali apabila keduanya itu mengajarkan nama yang paling mulia. Kemudian keduanya mengajarkannya, lantas Zuhroh pun mengatakan nama yang paling mulia itu, hingga kemudian dia diangkat ke langit sebagai sebuah bintang, planet. Namun aku mengira bahwa ini adalah kisah rekayasa yang dibuat oleh Bani Israel, walaupun telah diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar dan beberapa golongan ulama terdahulu telah meriwayatkan darinya, maka mereka meriwayatkannya hanya dengan tujuan mengkisahkan dan menyampaikan tentang Bani Israel. Imam Ahmad dan Ibnu Hibban telah meriwayatkan dalam sahihnya satu hadis tentang hal itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Yahya bin Abi Bukair, dari Zuhair bin Muhammad, dari Musa bin Jubair, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menyebutkan kisahnya secara panjang lebar. Di dalamnya disebutkan kemudian Zuhroh menyerupai seorang perempuan yang paling cantik kepada keduanya, Harut dan Marut. Kemudian mendatangi keduanya, lalu keduanya meminta dirinya berhubungan dengannya. Kemudian dia menyebutkan kisahnya. Abdul Razak juga meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ats-Tsauri, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari Ka'ab al-Ahbar dengan hadis tersebut. Riwayat ini lebih sahih dan lebih terpercaya. Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas. Kemudian dia menyebutkan kisahnya, di dalamnya dia berkata, pada masa itu terdapat seorang perempuan yang paling cantik di antara wanita, seperti cantiknya planet Venus, Zuhroh, di antara planet-planet lainnya. Dan dia menyebutkan kisahnya secara keseluruhan. Ini merupakan lafaz yang paling bagus dalam periwayatan kisah ini. Wallahu a'lam. Seperti itu pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar, Muhammad bin Abdul Malik Al-Wasiti menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Mubashir bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin Isa menceritakan kepada kami, Abdul Ala menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yazid menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar. Rasulullah bersabda menyebutkan Suhail, beliau bersabda, kana asyaron zoluman famusikhahullahu syihaban. Dia adalah seorang penindas lagi zalim, maka Allah membinasakannya seperti bintang meteor. Kemudian dia berkata, itu tidak diriwayatkan dari Zaid bin Aslam kecuali oleh Mubashir bin Ubaid. Dia hadisnya dhaif. Tidak juga dari Amr bin Dinar kecuali oleh Ibrahim bin Yazid. Dia hadisnya lain. Akan tapi kami menyebutkan apa yang ada di dalamnya karena beberapa alasan. Karena kami tahu menghafalnya selain dari kedua sisi ini. Aku berkata, adapun Mubashir bin Ubaid al-Qurasi, dia adalah Abu Hafiz al-Himsi dan aslinya dari Kufah. Semua ulama telah mendhaifkannya. Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni berkomentar tentangnya, dia membuat hadis palsu dan berdusta. Sedangkan Ibrahim bin Yazid adalah Al-Jauzi, dia dhaif menurut kesepakatan ulama. Imam Ahmad dan Nasai berkomentar tentangnya, dia matruk. Ibnu Ma'in berkata, dia tidak siqah dan bukan siapa-siapa. Al-Bukhari berkata, para ulama tidak mengomentarinya. Abu Hatim dan Abu Zur'ah berkata, hadisnya mungkar dan dhaif. Maka sanad seperti ini secara keseluruhan tidak menetapkan sesuatu apapun. Seandainya kita berpikir positif, maka kita katakan ini merupakan kisah-kisah Bani Israel. Sebagaimana yang telah disebutkan dari riwayat Ibnu Umar dari Ka'ab al-Ahbar. Maka itu menjadi mitos-mitos mereka yang tidak bisa mereka andalkan. Wallahu a'lam.